pendirian PT Bluebird sejak tahun 1971. Waktu itu masih hanya ada PT Bluebird Taksi. Sekarang yang terjadi adalah sebetulnya ada 4 keluarga. 2 keluarga sudah mundur. Ini juga jadi tanda tanya, kenapa kok satu persatu mundur dan akhirnya tinggal 1 keluarga dan saya yang sebetulnya ikut dalam keluarga yang sekarang sedang berkuasa. Kita bayangkan ya, apa yang terjadi dalam membentuk PT Bluebird yang baru, yang akhirnya menjadi PT Bluebird tanpa kata taksi, dan akhirnya menjadi PT Bluebird Tbk. Jadi bisa dibayangkan, semua juga tahulah bahwa PT Bluebird Taksi itu suatu perusahaan yang cukup megah dan terus berkembang dengan baik. Pada suatu hari, pada tahun 2001, mereka mendirikan PT. Tapi kenapa pakai nama PT Bluebird? Kenapa pakai simbol dari Bluebird? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Alfaiz di channel yang berbahagia ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan coba ulik ya sedikit tentang saham ya Bird nih ya, Bluebird nih, setelah kita mendengar tayangan ya antara Mintarsih soal polemik PT Bluebird ini Tbk ya dengan Indra Priawan. Ini siapa sih Mintarsih ini ya, kita lihat ya. Asal tahu aja, Mintarsih merupakan anak pendiri Bluebird dan merupakan saudara dari Chandra Soeharto Djoko Soetono, ayah dari Indra Priawan ya. Jadi mereka nih saudara nih, berarti merupakan saudara dari Chandra Soeharto. Oh, berarti Mintarsih ini merupakan saudara perempuan dari Djoko Soetono dan Indra Priawan ini merupakan, kalau di Sumatera itu anak ya, kalau di sini mungkin ponakan, atau Indra ini Mintarsih ini bibinya lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi clear ya hubungan mereka nih, kita lihat dari sini cukup clear ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, salah satu hal yang sangat penting di dunia saham tentu adalah kita kenal dengan good corporate governance, atau kita kenal dengan nama GCG-nya ya, tata kelola perusahaan. Dan kita lihat nih dengan adanya cash ini ya, cukup berat ya. Padahal ya kalau kita lihat di fundamentalnya ya, Bird ini cukup dan sangat baik ya di kuartal atau 1 tahun terakhir ini. Tetapi sekali lagi dengan adanya kasus ini ya, kita sebagai investor tentu sikap kita cukup sangat berat juga ya untuk kalau kita lihat dari cash ini ya. Oke, kita akan lihat dulu ya untuk fundamentalnya ya. Fundamentalnya seperti apa kita akan lihat ya. Nah, ini kita clearin ya. Ini salah satu saham yang direkomendasikan oleh banyak analis ya di saat ini, karena mengalami turnaround yang cukup sangat baik sekali ya. Dan sangat disayangkan dengan ada kasus ini, investor ya cukup, apalagi khususnya investor retail ya cukup berat juga ya kalau kita lihat dari finansialnya ya. Ya. Nah ini pendapatannya ya,
mulai membaik dari Q1 2000 ya. Q1 2002 ini mulai membaik ya. Jadi 674 miliar, 874 miliar, 961 miliar di Q3-nya ini 2002, Q4 2002 1 triliun, 81, naik lagi ya, turun dikit 1 triliun 04 ya, 1000 miliar 46 ya di Q23 ini. Laba kotor, laba usaha, laba bersihnya juga, laba tahun berjalannya juga naik ya. Kita lihat dari Q1 2002 ya ke 48 miliar, dan terakhir nih Q2 2003 udah sampai 139 miliar ya. Naiknya sangat jauh sekali itu, bisa berapa? 100, 200, 300, 400%, kan luar biasa sekali ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari sini kita lihat ya. Ini kalau kita mau lihat dari IPS-nya kan juga naik nih. Ya, naik terus nih ya. Ini aja kita lihat ya. Ini IPS-nya naik terus ya. Sangat luar biasa. Harusnya saham ini naiknya mencapai angka-angka yang luar biasa ya, karena saham ini pernah ya di angka, kita lihat ya di angka, kita lihat Anda bisa bayangkan ini bisa di angka berapa nih ya, bisa di angka 5 ribuan, sampai pernah di angka ya 7.000 ya. Wah, saya kurang paham nih gimana nih kalau pakai di sini. Ya, hampir 10 ribuan kali ya pernah ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, bagaimanapun ya, saya bikin di sini aja nih. Puyeng juga saya tuh. Kurang biasa pakai ini di sini nih ya. Oke, ditarik tadi ya. Nah, setelah kasus ini kita berkesimpulan bahwa bagaimanapun bagusnya kinerja perusahaan ini ya, bagaimanapun bagusnya ya, bagaimana turnaround-nya perusahaan ini yang mulai naik di 2 Mei ini ya, di mana ini? Nah, ini mulai dari berapa nih, 1000-an ya. Di sini mulai kan di 2002 ini ya, mulai 1300 bisa sampai hampir 100% ya di 2023 ini. Berarti kurang lebih dari 1 tahun naik hampir 100%. Tetapi dengan ada kasus ini baru ya, 17 jam yang lalu ya. Ini kabar yang tidak sedap bagi investor ya, Bluebird ya. Saya juga sempat mau ngambil nih saham ya, tetapi saya swing aja ya. Dan sekarang sepertinya ya, kalau kita lihat ya, ini ya teknikalnya ya, ini saham ini uptrend ya. Ini udah tembus di EMA 9, tembus lagi di EMA 50 ya. Ini saya rasa sangat bahaya ya, bisa tembus ke EMA 100 nanti di harga 2202 ini. Dan sentimen ini ya, apabila liar ya, ini sangat berbahaya ya menurut saya bagi saham Bluebird. Bagi sebagian investor ya, sebagian besarnya itu persoalan hukum beginian ya, itu akan dihindari oleh investor-investor ya, apalagi investor yang kakap atau besar, itu pasti akan melakukan distribusi yang besar-besaran. Jadi kalau kita yang investor receh ini pun ya, kalau melihat
posisi perusahaan seperti ini dengan ada cash ini 7 hari ya, berarti ini tanggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti udah direspon di sini ya. Ya benar, naik di 5 Agustus udah mulai direspon dan patah di sini, dan bisa jadi tembus ke sini nih 1000 nih, garis ini nih ya. Kalau mau untuk swing ya, ini di sini ya, atau di daerah sini ya, antara ini aja nih ya, di 1966 ini ya. Jadi cukup sangat berat ya apabila dia jeblos di sini, ya udah wassalam, udah dia akan downtrend, nggak tahu sampai kapan, dan dia akan kembali lagi. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya apa yang analis saya ya, dan hal-hal beginian ya pernah juga saya alami waktu itu ya. Saya masuk di sekitar tahun berapa itu ya, persoalan hukum Sritek ya. Kita tahu ya Sritek itu kan Sritek ya. Ini saya kena nih, nyangkut di saham ini nih, digugat ya. Saya baca sepintas saja karena ini 2001 ya, saya masuk di harga 200-an ya, turun ke 100-an, 50-an, 60-an di suspend. Ini padahal utangnya kecil ya, ya, kelas UKM ini ya, kalau Anda baca. Tapi dia bisa menghancurkan perusahaan Sritek ini, kredibilitasnya ya. Sritek, Anda bisa bayangin. Itu pengalaman pertama saya di bursa ya, yang saya masuk ke saham yang dimana lagi berperkara begitu loh. Dan terbukti perusahaan ini kalau kita baca receh ini, utangnya cuma berapa sih Sritek itu, asetnya atau ekuitasnya juga besar kan. Tapi ternyata babak belur juga Sritek kan, investor ketahan juga nih sampai 3 tahun ini belum dibuka-buka juga ya. Kalau kita baca ini kan, coba Anda baca nih ya, jadi gugat kelas UKM begini penjelasan Sritek ya, berdasarkan ya, emiten produsen Sritek Tbk menanggapi kabar gugatan penundaan kewajiban oleh CP Prima Karya. Itu kan, ini kecil utangnya kalau nggak salah saya, ini kecil banget ya kan. Ini ya, oke, nah ini utang nih. Jadi seperti itu ya, saya juga kurang ngerti, tapi saya pernah baca utangnya dikit lah. Akhirnya menang ya, dan Sritek pun ya intinya sih sebagai investor sahamnya di ban lah di bursa, nggak bisa dijual, nggak bisa diapa-apain, udah 3 tahun kan. Nah kembali lagi ke perusahaan Bluebird nih ya, bagi teman-teman investor ya, kalau masih kecil, kalau ada saham yang mempunyai masalah hukum seperti ini, itu sebaiknya dihindari. Sebagus apapun ya fundamentalnya dia, tetapi risknya tetap sangat tinggi, karena bola liar daripada kasus hukum ini kita nggak pernah tahu ya. Kalau sahamnya di ban atau bagaimana kan, kapan dibuka gemboknya kita nggak tahu kan. Nah, itu yang menjadi masalah bagi kita. Oke sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat ya. Sambal ini cukup menurut saya sebaiknya dihindari dan cukup mengkhawatirkan ya, sampai kasus persoalan hukum ini clear, baru kita boleh mungkin masuk invest di Bluebird ini. Ini pandangan saya. Kalau pandangan teman-teman berbeda atau mempunyai cara pandang yang lebih dahsyat ya monggo ya. Tetapi kasus Sritek itu adalah pengalaman pertama saya di mana saham itu termasuk blue chip, direkomendasi ya, bagus ya. Ternyata ya kena kasus hukum aja ya, digembok, di-ban sama bursa, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai hari ini udah kurang lebih 3 tahun ya. Akhir kata,
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.